Alhamdulillah saya dapat masuk kategori beasiswa Cendekia Basnas, dan yang itu juga sama beasiswanya sampai 5 tahun. An-nasihatu sahlah, al-mushkil qubuluha wal amalu biha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Asyada Publication Documentation. Saya Wildan Maulana Dharma dan Saya Tiara Hermawan. ya jadi kami kedatangan tamu dari alumni Asyada yang sekarang sedang menempuh di Universitas Al-Azhar Kairo. Mungkin kita langsung tanya aja ya sama kakaknya. Halo Kak, apa Halo. kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Kak siapa nih? Ya, perkenalan dulu. Ya boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rico Martinez. Saya alumni As-Sa'adah tahun 2018, lebih tepatnya angkatan 27 generation atau namanya Diamond Generation kalau. Alhamdulillah setelah lulus dari As-Sa'adah, saya melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Yang sekarang memasuki tahun ketiga, insya Allah. Itu singkatnya seperti itu. Oh, mungkin ya. Oke, Kak Riko. Selama mondok di Asadah ini, kira-kira kebayang gak sih buat mau ke Al-Azhar gitu? Atau mungkin dulunya Kak Riko mau ke yang lain gitu, mungkin ke Madinah atau kemana? Gimana ya? Pasti setiap dari kita, khususnya nanti ya kalian juga kalau sudah menempuh pendidikan di As-Sa'adah di jenjang SMA kelas 3, artinya kelas 6 di sini, kalian akan dibingungkan dengan pilihan saya mau kemana. Itu adalah normal atau wajar. Setiap dari kita pasti mengalami hal demikian. Nah, salah satunya saya itu memiliki keinginan ingin melanjutkan sekolah ke Timur Tengah juga, tapi bukan Mesir. Saat itu saya pengen kuliah di Madinah. Akan tetapi karena birokrasi yang rumit, sistem penerimaannya yang sangat rumit, kemudian waktu yang lama dalam penantiannya, akhirnya saya mencoba daftar tes jalur Kemenak saat itu tahun 2019 ke Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi Kak Riko mendapatkan beasiswa dari Kemenak ya, Kak? Apa gimana? Jadi kalau dalam perkuliahan di sana itu ada berbagai jalur. Ada jalur yang beasiswa dan non beasiswa. Dan jalur beasiswa ini terbagi-bagi. Jadi kalau nggak salah ada sekitar 120 peserta yang itu dibiayasiswakan oleh Al-Azhar langsung. Itu dibagi-bagi, ada 20 peserta dari Kemenag, kemudian ada 20 dari NU, kemudian juga ada PBSB waktu itu, kemudian IKPM Gontor, dan lain-lain. Jadi itu dibagi-bagi, kemudian juga ada kedutaan Mesir. Waktu itu saya juga pernah tes pas 2019, kalau nggak salah bulan Mei tanggal 2, tes ke kedutaan Mesir. Itu jalur beasiswa. Dan kode Allah belum rezekinya gitu kan. Tapi teman saya yang ikut tes dengan saya, alhamdulillah dia keterima. Dan itu jalur beasiswa, artinya beasiswa itu berangkat dari sini sampai sana itu free. Jadi tanpa biaya tiket dan sebagainya. Plus juga nanti setiap bulan ada biaya akomodasi atau transport lah, seperti itu. Biaya hidup dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua ada non beasiswa, termasuk saya. Non beasiswa artinya itu memang melalui tahap tes. Saat itu kalau nggak salah ada sekitar 8.000 calon mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah ke Timur Tengah. Oh, banyak banget ya. Iya, jadi yang diambil itu hanya 1.000 orang. Jadi berapa persen silahkan hitung ya. Jadi cuma 1.000 orang yang ini lulus jalur Kemenak, non beasiswa, salah satunya saya. Kira-kira Kak, tes ke Al-Azhar itu rumit nggak, Kak? Ya bisa dibilang kalau setiap tahun pasti ada peningkatan ya. Mungkin di tahun saya saat itu lebih mudah atau tahun sebelumnya, kemudian setelahnya lebih sulit, itu relatif. Karena bagaimanapun tes itu biasanya tergantung orang tersebut. Kalau dia mempersiapkannya dengan baik,
belajar sungguh-sungguh, seperti dia ada hafalan Quran dia matangkan, kemudian bahasa Arabnya dia matangkan juga, dan wawasan-wawasan keilmuan tentang kebahasaan Arab itu dia matangkan, insya Allah ketika tes sesulit apapun, insya Allah mudah untuk menjawab. Itu tergantung dari orangnya aja. Oke. Mungkin berarti memang kita harus mempersiapkan dari SMA ya kayak dari kelas 6. Ya. Itu semuanya harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Oh ya, ada yang kelupaan. Meskipun saya jalur non beasiswa, artinya tidak masuk beasiswa 20 orang dari Kemenag, alhamdulillah saya dapat masuk kategori beasiswa Cendekia Basnas, dan yang itu juga sama beasiswanya sampai 5 tahun. Jadi sama seperti beasiswa itu, cuman beda jalur aja, beda lembaga aja. Gitu. Oke. Selama kakak di Mesir itu kehidupan di sana sama kayak di Indonesia pakai gimana kak? Yang jelas budaya itu berbeda. Berbeda ya. Nah, Kak, kalau misalkan kayak sistem pendidikan itu seperti apa di sana? Sistem pendidikan. Sistem pendidikan di sana sebenarnya nggak jauh beda seperti universitas lain di Indonesia. Hanya saja bedanya di sana itu tidak ada sistem absen. Tidak ada absensi. Jadi kita mau datang ke kuliah atau tidak datang ke kuliah itu bukan masuk poin penilaian. Yang terpenting nanti ketika ujian dia harus siap menjawab soal dengan baik agar lulus. Kalau tidak lulus ya dia akan mengulang. Tahun berikutnya dia akan nambah. Jadi memang di sini mungkin ada keringanan gitu. Karena memang jumlah mahasiswa di sana kurang lebih yang saya dapatkan info terbarunya seluruh dunia ya. Karena di sana ada lebih dari berapa belas negara gitu. Bukan hanya Indonesia saja, sekitar 30 ribuan mahasiswa. Jadi kalaupun misalkan diadakan sistem absensi itu mungkin kurang efektif. Benar-benar. Gitu. Untuk Kak Riko nih kan kuliah di sana ya, ngambil jurusan apa kak kira-kira? Kalau saya kan baru tahun kedua hitungannya, meskipun saya tahun ketiga, karena jadi di sana itu ada di awal tahun pertama itu ada kelas bahasa. Jadi 1 tahun, kemudian masuk tingkat 1, tingkat 2. Berarti saya tingkat 2, tapi saya masuk ke Fakultas Usuluddin. Jadi di sana itu ada 2 fakultas, Fakultas Usuluddin, kemudian 4 deh. Empat. Yang benar yang mana nih? Ada 4, Ada 4. Fakultas Usuluddin, kemudian Fakultas Syariah Islamiyah, kemudian Fakultas Dirosat Islamiyah, dan keempat Fakultas Lughat Arabiyah. Jadi 4. Meskipun nanti di Usuluddin ada jurusannya masing-masing. Ada 4 juga. Ada jurusan tafsir, Al-Quran, hadis, kemudian ada dakwah, dan yang keempat ada akidah filsafat. Kalau syariah Islamiyah ya udah syariah Islamiyah saja dari awal sampai akhir. Kira-kira kakak kan masuk ke Usuluddin nih, kakak ngambil bagian yang mana? Insya Allah berarti tahun ini kalau lancar ya, semoga doakan saja. Ya karena belajar itu kan relatif tadi. Kadang semangat, kadang malas, yaitu hal yang lumrah lah. Insya Allah saya akan mengambil jurusan ilmu hadis. Jadi al-hadis wa ulumu. Seperti itu. Nah, nanti kedepannya kan kakak tuh udah ngambil jurusan hadis. Terus kedepannya mau jadi apa gitu profesinya? Kalau kita berbicara masalah profesi, itu bukanlah sesuatu yang tepat. Karena bagaimanapun kita akan kembali kepada tujuan kita sebelum kita berangkat dari rumah. Apa? Tujuan yaitu li thalabil ilmi. Sesuai dari konteks hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Maka itu menjadi sebuah prinsip dari kita untuk menuntut ilmu pergi dari rumah. Nah, adapun nanti saya akan menjadi apa, saya akan berprofesi di mana. Ini bukan hanya konteksnya untuk saya yang kuliah di luar negeri. Bahkan teman-teman semua yang kuliah di Indonesia atau di kuliah dimanapun itu pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Tapi yang perlu diingat, profesi itu menurut saya pribadi ya, bukanlah suatu tujuan kita untuk dalam menuntut ilmu. Karena bagaimanapun yang paling terpenting adalah bentuk implementasi daripada ilmu tersebut. Misalkan saya jurusan
al-hadis. Bukan berarti saya akan menjadi ahli hadis, kemudian menjadi pendakwah, kemudian menjadi ustaz. Itu urusan Allah. Itu hak prerogatif Allah. Di mana saya ditempatkan itu urusan Allah. Yang paling penting kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Itu lebih baik. Urusan profesi biarlah itu mengalir. Tapi bukan berarti kita mengalir seperti ya ikut kanan ikut kiri, tidak. Tapi kita juga harus punya prinsip, punya visi misi, bahwasannya ketika saya belajar ini itu kan saya harus bagaimana. Bukan berarti bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana, seperti itu. Oke. Ya teman-teman ya, Masya Allah banget Kak Riko ini ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan ingin sekolah ke luar negeri, bukan berarti kalian ingin menjadi apa, tetapi ingat tujuan awal kalian, yaitu untuk mencari ilmu, thalabil ilmi. Ya Kak Riko mungkin segitu aja ya dari kami ya. Ya. Dan untuk terakhir nih Kak Riko, pesan untuk santri Asaadah itu ada nggak? Pesan. Kalau berbicara pesan berarti seperti nasihat ya. Cuman saya mengutip kalam daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ayyuhal Walad, mengatakan an-nasihatu sahlah, al-mushkil qubuluha wal amalu biha. Nasihat itu adalah sesuatu yang mudah. Kenapa? Semua orang berhak menasihati, semua orang mudah menasihati. Tapi apa yang menjadi berat? Al-mushkil. Al-mushkilnya adalah qubuluha wal amalu biha. Menerima nasihat itu kemudian mengerjakannya itu dalam kehidupannya, itu yang sulit. Maka dari saya tidak banyak. Jika antum punya keinginan, punya mimpi, yang paling terpenting adalah persiapkan diri dari sekarang. Kenapa? Karena orang yang bersiap-siap, maka dia akan sampai dengan selamat. Seperti dalam mahfuz itu apa? Masih ingat? Man kharaja. Bukan. Oh yang mana itu? Man arafa bu'da safarin ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Itu saja pesan dari saya. Semoga teman-teman, adik-adik semuanya, ketika sudah belajar dengan giat, dengan maksimal, insya Allah, Allah tidak tidur. Allah maha mengabulkan doa. Dan juga perbanyak doa. Seperti itu. Wallahu ta'ala wa'alam. Oke, makasih Kak Riko ya. Semoga pesan-pesan dari Kak Riko menjadi semangat belajar kalian dan juga menjadi bermanfaat buat semuanya. Amin. Amin ya Rabbal. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.